Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun talam bungkus ketoprak. Duduk dulu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Citayam. Cakep gitu ngapa? Jalan-jalan ke Citayam, mampir ke Depok beli opak. Cakep. Daun talam bungkus ketoprak, jawab salamnya kok kagak kompak. Mas sound system mana? Ehonya dikecilin. Kalau eho bergema suka aus. Biasanya kalau aus itu pasti anak-anak murid bilang minum dong 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 dong, ada ehonya. Minum apa yang enak ya? Ya. Minum sejuk juk 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 juk. Tapi yang enak mah teh botol. Nggak boleh pakai eho itu mah. Apalagi kalau pusing minum obat Pak Ustadz. Obat apa? Pak. Yang biar cepat sehat, hat. Iya apa dong? Dong. Iya Paramek. Nggak usah pakai eho. Apa lu cengar-cengar? Gua tabok nengok. Masih menggema mas. Ehonya kecilin. Cek tes 1 2. Anak-anakku sekalian, yang namanya jawab salam itu hukumnya yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dos. Orang dosa tempatnya di neraka, hidupnya disik, selalu sengsar, tidak dapat apa-apa, tidak bahagia, enggak ada mau enggak? Na'udzubillah min. Makanya jawab salamnya yang kompak, biar kalian semua pulang dari sini rontok dosa-dosanya. Amin. Biar kalian pulang dari sini langsung jadi anak yang soleh solehah. Amin. Allahumma. Jawab salamnya yang kompak, biar pada apa? Biar pada semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih belum jawab salam Pak Ustadz. Jalan-jalan ke Brunei Darussalam, mampir ke Medan beli opak. Bujangan perawan yang kagak jawab salam Pak Ustadz sumpahin punya pacar palanya pita. Ada anak cewek sini pakai bergo, pakai kerudung, pakai jilbab cakep. Pas dibuka bergonya, ya ada pita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang paling teriak takut pitakan palanya. Terima kasih, tara thank you, hatur nuhun, syukron jazilan atas jawab salamnya. Mudah-mudahan menambah semangat Pak Ustadz. Padahal Pak Ustadz belum ngopi, baru gue dikasih kopi, belum deh gue diseruput, belum sarapan, belum baru gue mau mangap udah dipanggil. Tapi pas ketika kalian jawab salamnya kompak serempak, ini membuat Pak Ustadz semangat seperti Gatot Kaca yang gagah perkosa. Alhamdulillah. Apa? Oh iya gitu maksudnya. Maklum kalau belum sarapan suka ngaco ngomongnya ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan dari kakak saya Ustazah Tuti Alawiyah, dari kakak saya Ustadz Ari Teguh. Beliau-beliau ini kakak-kakak saya, tapi alhamdulillah ya, kalau umur mah barangkali 11-12, mukanya tuaan mereka.
Mudah-mudahan kehadiran saya di sini dan untuk yang kesekian kalinya saya di sini, anak-anak sekalian, insya Allah senantiasa diberikan bekal agama yang cukup oleh guru-guru agamanya. Mudah-mudahan tambah barokah, amin. Ilmunya semakin bertambah, amin. Insya Allah kalau sudah bertambah, insya Allah juga rizki orang tua kalian juga bisa bertambah, amin. Kalau rizki sudah bertambah, insya Allah yang tadinya ngontrak, insya Allah bisa beli rumah, amin. Bisa punya sawah, amin. Bisa punya mobil mewah. Saban tahun berangkat ke Mekah, tawaf di Ka'bah, sa'i di Sofa Marwah, mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, melontar jumroh di Mina, ziarah ke Madinah, jalan-jalan ke Jeddah. Jangan lupa beli gamis yang murah-murah, amin. Sampai balik lagi ke rumah ngelihat keluarganya sakinah, amin. Mawaddah, warahmah. Ini anak-anaknya soleh-solehah. Insya Allah Pak Ustadz doain ada yang jadi ustadz-ustadzah. Syukur-syukur sih ada yang jadi lurah. Insya Allah matinya husnul. Allahumma amin. Udah segini aja ya. Terusin ya. Lanjut. Emangnya di sini biasanya kalau pengajian Maulid berapa jam biasanya? 5 jam. Innalillah. Emang kuat? Kuat bener? Lu kuat, gua gempor. Udah sebentar aja ngaji Maya. Anak cewek biasanya enakan yang cepet apa lama? Lama. Ibu-ibu guru enakan cepet apa lama bu guru? Lama. Masya Allah. Ini makannya apa ya? Dah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu fi yaumina hadza ila yaumin nahdah. Amma ba'd. Hadratil afadil al-mukarramin, para tuan-tuan guru, para guru-guru saya, wabil khusus yang saya muliakan Al-Ustadz akhina fil Al-Ustadz Ibrahim Mata'al Bituli Hayati. Beliau adalah pimpinan saya. Beliau pengurus MUI Kecamatan Tambun Selatan, pengurus MUI Kabupaten Bekasi. Kalau saya sekretaris MUI Kecamatan Tambun Selatan. Jadi anak buah beliau saya ini. Makanya kalau apa-apa beliau suka ngundang saya. Alhamdulillah sekarang diundang sama beliau. Ya, cuman beliau japri saya, Ustadz jangan lupa amplopnya bagi 2. Begitu coba. Angel ya. Nggak apa-apa, tapi orangnya saya mah baik. Saya akan pastikan Ustadz Ibrahim saya bagi 2 amplopnya. Ustadz Ibrahim amplopnya saya isinya. Alhamdulillah. Yang saya hormati guru saya Ustadz Ari Teguh, Bapak Ustadz Solihin, Bapak Ustadz Selamat, Bapak Ibu Ustadz yang lainnya, khususnya Ustazah Tuti Alawiyah, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati. Ibu kepala sekolah kita, Ibu siapa tadi? Ibu Lita ya? Hah? Mana mereknya ya? Oh iya, Ibu Rita. Ibu Rita Susana. Ibu Rita Susana Lantu SPD MPD PLT Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita doakan Ibunda Rita mudah-mudahan semakin panjang umur, sehat badannya. Amin.
Dan alhamdulillah semakin cantik jelita. Alhamdulillah, kebanggaan suaminya. Begitu kira-kira. Ibu-ibu, bapak-bapak guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 9. Dulu ini SMP Negeri doyok banget, sekarang alhamdulillah berkat perjuangan bapak ibu guru kalian, sekolah ini menjadi bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini beriringan dengan bagusnya akhlak kalian. Amin. Mudah-mudahan beriringan dengan bagusnya daripada moralitas kalian. Insya Allah. Anak-anakku sekalian yang Pak Ustadz cintai dan yang Pak Ustadz banggakan, nih pagi hari menjelang siang ini satu sekolahan dari kelas 9 dari kelas 7 sampai kelas 9 sedang berkumpul di lapangan di bawah tenda yang adem. Dan yang enggak ketempatan tenda, insya Allah nanti kelak di akhirat masuk surganya duluan. Allahumma amin. Karena saya lihat ini semua wajah-wajah kalian semua, dari yang putra dan putrinya luar biasa, tampang kalian tampang ngenes semua. Kenapa Pak Ustadz katakan tampang ngenes semua? Karena sesungguhnya ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu penjaranya orang-orang yang beriman. Saya tanya, kalau seandainya orang-orang yang wajahnya di penjara itu kira-kira melas apa ngenes? Ngelas dan melas, persis kayak kamu semua. Kenapa saya katakan demikian? Tapi di balik wajah yang nes dan melas seperti ini, tetapi sesungguhnya potongan kalian, casing kalian, wajah-wajah kalian, mulai dari bapak ibu gurunya sampai putra putrinya, insya Allah kelihatan banget potongan-potongan calon penghuni surga. Amin. 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 Allahumma. Cuman baru potongan doang, baru casing doang, ya, belum ada jahitannya. Emang ada Pak Ustadz jahitannya? Ada. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka, tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Bapak ente, emak ente rajin ibadah, entenya ora ibadah. Jangan harap ente bakal masuk surga. Jangankan masuk surga, nyium bau surga pun ora. Nah, makanya kalau pengen cari surga gampang. Kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ntar lu pulang pada mak lu kan lagi nyapuin halaman tuh, langsung angkat kaki mak lu ya. Nggak taunya mak kamu lagi nginjek tembelek. Wah, Pak Ustadz ini hoak nih. Katanya ada surga di bawah telapak kaki, bung, nggak taunya ada tembelek. Bukan itu maksudnya, tong. Maksudnya kita kudu hormat. Hormat kepada siapa? Orang tua, ayah dan ibu, apalagi sama ibu. Karena ibu itu doanya bakalan keramat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Lu jangan sekali-kali kualat sama orang tua, apalagi sama ibu. Pekerjaan ibu itu udah luar biasa, nak. Coba lihat, pekerjaan ibu itu nggak ada yang pernah bisa menggantikan tugas ibu, betul kagak? Dari mulai emak kamu mengandung kamu, masya Allah, emak kamu sebenarnya berat banget pengen ngelahirin kamu. Karena apa? Tahu udah kelahirin kamu bocahnya bader, bangor, najis, pengen gua lahirin tuh bocah.
tapi dengan penuh kasih sayang. Emak kamu ngurusin kamu, makanya tugas ibu tuh berat. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, ngandung lagi. Masya Allah, tidak ada tugas ibu yang akan bisa digantikan oleh siapapun. Betul kagak? Makanya jangan pernah kita songong sama ibu. Kamu kalau pengen berangkat sekolah, jangan lupa cari tangan ibu kamu. Cari tangan ibu kamu ngapain? Cium tuh tangan ibu kamu. Kalau bisa cium bolak-balik. Walaupun emak kamu habis ngoresin golerin bawang, habis ngirisin cabai, pokoknya dicium. Betul kagak? Karena ciuman kamu ke tangan ibu kamu adalah penuh keberkahan, insya. Anak-anakku sekalian, nih siang ini kita sedang memperingati apa? Peringatan apa? Kurang keras. Kurang keras. Belum lama saya ceramah di Tangerang. Itu anak-anak remaja di Masjid Nurul Ikhlas Cipondo. Saya bilang kepada anak-anak remajanya, wahai anak-anak remaja, pada siang ini kalian berkumpul sedang ngapain? Ngaji, kompak semuanya. Ngaji dalam rangka apa? Peringatan Maulud. Begitu katanya. Berarti orang Cipondo bilang memperingati Maulud. Orang SMP 9 memperingati Maulid. Orang Cipondo Maulud. Anak-anak SMP 9 Tambun Maulid. Cipondo Maulud, Tambun Maulid. Tambun Maulid. Cipondo Maulud, Tambun Maulid. Yang bener yang mana? Yang bener yang mana? Yang bener Maulud. Iya. Yang belakang Maulud apa Maulid? Yang belakang bukan yang samping. Yang belakang anak-anak cewek Maulud apa Maulid? Orang kompak ya. Maulud apa Maulid? Ada yang Maulud. Yang tengah kompak ya. Biar masuk surganya ke bareng-bareng. Maulud apa Maulid? Enggak kompak, masih ada yang Maulud, ada yang Maulid. Yang samping sini nih yang enggak kebagian tenda. Maulud apa Maulid? Maulud. No, yang sebelah sana yang nggak bagian tenda, Maulud apa Maulid? Maulud. Berarti kompak nih, yang nggak kebagian tenda Maulud, yang kebagian tenda Maulid. Jadi yang benar adalah Maulud. Maulud. Sian deh lo, ya. Jadi kita kompak semua, yang benar adalah Maulid. Dua-duanya benar anak-anakku sekalian. Saya pernah ngaji sama Ustadz Ibrahim. Ustadz Ibrahim, Maulid itu asal daripada apa sih? Maulid itu anak-anakku sekalian asal dari kata walada yalidu wiladatan wa maulidan fahuwa walidun wa zaka mauludun lid latalid maulidun miladun. Ternyata kalau seandainya ada jamaah, ada kelompok, ada anak-anak sekolah yang memperingati Maulid, berarti dia sedang memperingati hari kelahiran. Hari kelahiran siapa? Makhluk yang teramat mulia, manusia yang tanpa cacat, tanpa nisa, manusia yang teragung. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang-orang yang memperingati Maulud, itu juga benar, karena dia sedang memperingati orang yang dilahirkan. Orang yang dilahirkan siapa? Dialah manusia yang teramat mulia, baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi Maulid itu berasal dari bahasa apa, Tong? Dari bahasa apa, Tong? Bahasa Arab. Ini anak-anak sini SMP 9 udah ada yang pernah belajar bahasa Arab? Udah pernah bahasa Arab? Pernah? Masya Allah, luar biasa. Siapa yang udah pernah belajar bahasa Arab tadi namanya tuh? Hah?
Siapa? Farhan. Hakim. Waduh, Hakim. Bener si Hakim tuh. Suatu ketika si Hakim ditanya sama orang Cina, "Kim, ada apa kok? Lu kan pernah belajar bahasa Arab sama Ustadz Ibrahim." "Bener." "Itu kenapa sih setiap ada orang meninggal di kurung batangnya ada yang namanya tulisan apa itu?" "Tulisan apa itu?" "Oh, itu namanya tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Oh, artinya apa, Kim?" Bingung dia, apa artinya ya? Wah, iya, dia nggak mau malu di depan si engkoh Cina. "Itu artinya kok yang tidak berkepentingan dilarang masuk," begitu katanya. Si engkoh karena engkau bego ya. Wah, bener juga lo Kim, pinter lo Kim. Masya Allah. Jadi bahasa Arab anak-anakku sekalian bahasa yang teristimewa. Kalian tidak bakalan masuk surga kalau tanpa dengan menggunakan bahasa Arab. Maka oleh karenanya tidak akan diterima ibadah seseorang kalau dia tanpa dengan menggunakan bahasa Arab. Ibu Kepsek di sini ada eksul bahasa Arab nggak? Besok adain. Ntar Ustadz Ibrahim yang ngajar. Ya, siap? Siap nggak? Siap. Biar kalian pinter bahasa Arab. Jangan bahasa Inggris baik. Bahasa Inggris penting, bahasa Arab juga sangat penting. Karena dikubur aja kalian nanti ditanya sama bahasa Arab sama malaikat. Ya, kalau si Hakim mati, ntar ditanya sama malaikat, "Kim, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka." Karena si Hakim orang Sunda, nggak ngerti bahasa Arab, nggak mau belajar bahasa Arab, apalagi sholatnya juga kagak bener, berantakan baik. Apa kata si Hakim? "Man rabbuka wa tabarok wa tabana." Naon dibuka androk apa celana, begitu katanya. Ya Allah, langsung disetut sama malaikat, gelepak ya. Di surga pakai bahasa Arab, termasuk sholat pun itu pakai bahasa. Siapapun kalian yang mendirikan sholat, yang menjalankan sholat, yang melaksanakan sholat tanpa dengan menggunakan bahasa Arab, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jangan kayak ada orang dulu, oknum ustadz. Ada oknum ustadz dari Malang, Jawa Timur. Oknum ustadz itu sedikit cerita nih, boleh nggak? Oknum ustadz itu kan petinju ya. Ngapa tong? Sakit. Udah biar, nggak apa biar. Nggak apa-apa. Mungkin belum sarapan. Ya. Terus. Sampai di mana? Mantan petinju. Karena petinju, dia saat taruh nggak pernah menang, mukanya bonyok, mulutnya jontor, matanya bengep. Akhirnya dia nggak pernah mendapat prestasi. Dia punya pikiran bagaimana caranya menghasilkan dunia. Akhirnya dia belajar agama karena ngelihat dulu ada penceramah hebat terkenal, diundang ke sana kemari, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawa Bangke diundang. Masya Allah, dia ngiri. Akhirnya dia belajar ngaji tapi tanpa guru. Kebetulan dia tukang baca. Akhirnya dia membaca salah satu bagaimana sholat itu bisa diterima. Sholat bisa diterima itu wajib khusyuk, kata dia begitu. Agar supaya khusyuk, pahami daripada arti apa yang dibaca. Apa yang dibaca apa? Ayat-ayat suci Al-Quran. Ternyata ayat suci Al-Quran dia kagak bisa baca. Akhirnya kata dia sama jamaahnya, "Wahai jamaahku, agar kita sholatnya khusyuk, kita harus maknai apa artinya. Kita harus paham daripada maknanya ayat-ayat yang kita baca dalam sholat, termasuk bacaan-bacaan sholat. Karena kita banyak di antara kita jamaah kita yang nggak bisa baca tulisan Arab, maka boleh
kalian semua membaca bacaan sholat diganti dengan bahasa Indonesia, begitu katanya. Kira-kira yang model begitu salah apa saleh? Salah apa ngaco? Ngaco apa salah? Salah bin ngaco. Semua diganti dengan bahasa Indonesia. Usoliknya diganti pakai bahasa Indonesia, Fatihahnya diganti sama bahasa Indonesia, rukuknya diganti bahasa Indonesia, sujudnya diganti bahasa Indonesia, tahiyatnya diganti bahasa Indonesia. Sampai ketika sholat maghrib itu semua pakai bahasa Indonesia, adzannya pun diganti pakai bahasa Indonesia. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Besar. Enak apa kagak? Ngaco apa kagak? Lah ngaco. Sholat maghrib diganti. Sejaku sembayang sore-sore rada gelapan, 3 bilangan karena Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Besar. Begitu. Itu bocah mau kemana itu? Mau kencing ya? Wih, mau kemana? Mau kencing. Innalillahi. Emang udah pakai pempes? Ya Allah. Ya. Kalau yang goroh kencingnya Pak Ustadz sumpahin nggak bisa kencing. Terus. Akhirnya sholatnya diganti pakai bahasa Indonesia, sampai Fatihahnya diganti pakai bahasa Indonesia, baca suratnya diganti pakai bahasa Indonesia. Masya Allah, kalau sana ini terjadi bagaimana jadinya? Ini ajaran yang ngaco. Ya, orang Padang nanti pakai bahasa Padang, Allah Manggadang. Orang Madura pakai bahasa Madura, Allah Raja. Orang Betawi, Tuhan gede banget. Fatihahnya diganti pakai bahasa Indonesia dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Aminnya diganti, kabulkanlah, begitu. Ngaco apa ngaco tuh? Coba enak apa enggak nih? Enakan mana nih? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu ganti dengan tunjukkanlah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ngaco. Ya Allah. Gebleknya lagi, Fatihahnya diganti bahasa Indonesia, baca suratnya pun diganti bahasa Indonesia. Dia baca surat Al-Ikhlas dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kebetulan Ustadz Ari Teguh penggemar Roma Irama langsung latah dia, la ilaha illallah, disambut sama yang banyak, tiada Tuhan selain Allah. Deng 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 deng. Ngaco apa ngaco? PA namanya yang model begitu. Nah, oleh karenanya anak-anakku sekalian, bahasa Arab ini adalah hal yang penting. Nabi Muhammad Allah utus kepada kaum bangsa Arab. Kenapa Allah utus kepada bangsa Arab? Karena bangsa Arab saat itu adalah bangsa yang terbelakang. Karena bangsa Arab saat itu adalah bangsa yang tidak memiliki asusila, tidak memiliki agama, tidak memiliki akhlak. Kenapa? Yang kuat dialah yang menang dan yang kalah adalah makin tertindas. Makanya pantas kita nggak boleh maksa Allah. Ya Allah, kenapa sih
Nabi Muhammad nggak turunin di Indonesia baik begitu, nggak bakalan bisa, karena saat itu orang Arab masya Allah bener-bener mengalami kehidupan yang sesat menyesatkan. Gimana tidak anak-anakku sekalian, anak perempuan yang baru dilahirkan itu langsung dikubur hidup-hidup. Anak perempuan tuh, kenapa anak perempuan banyak yang dikubur hidup-hidup? Karena dianggapnya perempuan membawa sial. Emang perempuan sialan. Dulu lagi zaman Nabi Muhammad sebelum diutus di tanah Arab, makanya orang dulu dinamakan kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah. Udah belum kencingnya? Deh. Ngatur kencing aja lu nggak bisa. Gimana suruh ngurus burung loh? Lanjut. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Pak Ustadz hanya menyampaikan temanya meneladani akhlak Rasulullah sebagai bekal menjadi siswa-siswi yang bertakwa, berpikir cerdas, terampil, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Nah, ini cakep. Panjang banget ini kalau nulis skripsi nih, nggak sampai nggak sampai 3-4 bulan ini. Akhlaknya Nabi 3 anak-anakku sekalian. Berapa? 3. Yang pertama akhlaku al-hasanah. Akhlakuhu hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua akhlakuhu qur'aniyah. Yang ketiga akhlakuhu azimah. Yang pertama apa, Neng? Yang pertama apa? Halo? Yang pertama hasanah, yang kedua qur'aniyah, yang ketiga azimah. Yang pertama hasanah, yang kedua qur'aniyah, yang ketiga azimah. Akhlak Nabi yang pertama hasanah. Tadi dibacakan sama Qori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kendor. Berdiri, mengencing lagi baik. Ayo duduk. Kalau ente pada berdiri, mendingan selesai aja deh pengajiannya dah. Terus apa udah nih? Kalau masih ada yang berdiri, Pak Ustadz selesai nih deh dari sekarang nih. Ya, lanjut apa terus? Udah. Lanjut nih. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah gitu apa? Allah gitu ngapa? Allah gitu ngapa? Sampai bengek-bengek baca Quran, pelit amat bilang Allah. Yang kompak bilang Allahnya. Insya Allah yang membaca Allah saat dibacakan Al-Quran akan mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Amin. Baca yang serempak. Amin. Baca yang serempak. Belum. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillah. Suara Pak Ustadz enak apa kagak? Lagu wah. Dulu begini-gini gue mantan Qori. Ya, juara tingkat kelurahan. Pesertanya ada 5. Yang 3 pas berangkat ketabrak beca. Orang jadi datang. Yang 2 pas naik panggung ke Peladuk. Langsung jidatnya kena kena panggung bocor, berangkat ke rumah sakit. Tinggal saya.
jurinya Ustadz Ibrahim lah juara 1. Alhamdulillah. Sesungguhnya ada pada diri baginda Rasul adalah suri tauladan yang baik. Anak-anakku sekalian, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh kehidupan, contoh makhluk yang mendapatkan barokah, contoh di mana semua aspek kehidupan menjurus kepada sosok yang bernama baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, halo, nah, yuk kita sholawatan yuk, yuk kita sholawatan yuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana Allah Allah waghfir madha ya wasi'al karami. Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang dijadikan sebagai tauladan. Karena apapun tindak tunduk manusia akan menjadi hina, karena apapun pekerjaannya, perilaku manusia akan mendapatkan kenistaan, karena apapun sikap daripada manusia bisa menjadi kecelaan. Karena apa? Karena mereka tidak mengikuti sosok manusia yang sangat hebat. Beliaulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum. Coba saya pernah ngaji lagi. Ini ada syair masih hubungannya dengan Ya Rabbi bil Mustafa. Ini syair ini cakap sekali. Lam yahtalim qattu hamut lakon abada wa ma tasa'abas lan fi madaz zamani. Semuanya ya Rabb Allah lana ma madha ya wasi'al karami. Anak-anakku sekalian, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi cerminan kita. Beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang nista. Bukan beliau, karena memang dari pertamanya Nabi Muhammad SAW diciptakan oleh Allah, nurnya sebelum Nabi Adam, 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur Nabi Muhammad sudah diciptakan. Nurnya Nabi Muhammad diciptakan, lalu kemudian dimasukkan kepada jasadnya Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam diterima tobatnya? Kenapa Nabi Adam diterima daripada pengampunannya? Nah, kamu tahu nggak, Nabi Adam dulu diciptakan oleh Allah, tinggalnya di mana anak-anakku sekalian? Di mana? Di surga. Di surga sendirian tanpa ada orang siapapun. Allah Maha Sayang. Diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Cetok, dicabutlah tulang rusuk Nabi Adam. Diciptakanlah Siti Hawa. Makanya tulang rusuk itu bengkok.
Makanya perempuan itu gampang rapuh karena bengkok. Makanya kalian semua anak-anakku yang cowok jangan pernah menyakiti hati seorang wanita. Betul? Jangan pernah menyakiti hati seorang wanita. Kenapa? Karena kalian terlahir dari seorang wanita. Hidup wanita. Tapi kebanyakan tidak sedikit anak-anak wanita sekarang pada selingkuh. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad diciptakan nurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam melakukan blunder saat beliau dengan istrinya makan buah khuldi. Gara-gara si setan, si iblis merayu Nabi Adam. Dam, begitu katanya. Ada apa mas? Nih ada buah, namanya buah keabadian. Engkau harus makan. Engkau harus makan. Kalau engkau makan, kamu bakalan hidup abadi di surga yang penuh kenikmatan. Kata Nabi Adam, nehi merege hese ketumbar jahe. Saya nggak mau mas. Kenapa? Karena Allah memerintahkan saya bahwasanya pohon ini dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangankan memakan, deketin aja nggak boleh mas. Nggak apa-apa, Allah kan maha pengampun. Disitulah peranan wanita yang berada di sampingnya. Mas Adam, udah nggak apa-apa, makan aja tuh. Emang begitu kerjaan perempuan, tukang ngerayu. Bener lah. Anak cewek tukang ngerayu, tukang Masya Allah ya. Anak cewek kenapa pernah berdiri? Yang berdiri tanpa alasan apapun, Pak Ustadz sumpahin 30 kali lagi janda. 30 kali jadi janda. Nauzubillah min zalik. No, liatin tuh. Tuh. Akhirnya Siti Hawa mengerayu Nabi Adam, memprovokasi Nabi Adam. Ya udah dah, Allah maha pengampun. Boleh yang kepanasan, boleh rada kesonoan, boleh ya, tapi yang tertib ya, yang tertib. Jangan kayak bubaran nonton layar tancap ya. Yang ada di bawah tenda jangan berubah ya. Tolong pak gurunya diawasin, pak gurunya diawasin, jangan kamu yang diawasin. Terus nih, lalu kemudian Nabi Adam akhirnya terpengaruh dengan rayuan Siti Hawa. Maka Nabi Adam pun memakan buah khuldi. Baru ge segigitan sampai tenggorokan. Kemudian Siti Hawa baru ge nelan sampai dadanya. Akhirnya Nabi Adam beristighfar, menangis menyesali perbuatannya. Akhirnya saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam. Menurunkan Nabi Adam dari surga kemana? Ke bumi. Bahkan dipisahkan secara jauh bermil-mil. Dalam riwayat Nabi Adam dilemparin ke India. Makanya orang India ada yang ganteng-ganteng kayak Nabi Adam ya. Ada si Shahrukh Khan, Amir Khan, Amitabh Bachchan. Betul? Betul nggak? Iya. Kemudian Siti Hawa dilemparin ke Jeddah. Dalam riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa itu berjarak 300 tahun. Ada yang mengatakan 3000 tahun, ada yang mengatakan 5000 tahun. Masya Allah, enggak, sejarah belum mengatakan kepastiannya. 3 abad, ada yang 5 abad. Karena saking lamanya, akhirnya di padang Arafah yang namanya Jabal Rahmah, Nabi Adam ketemu. Nah, tobatnya Nabi Adam diterima. Itu gara-gara apa anak-anakku sekalian? Gara-gara beliau bertawasul kepada nama yang berada di dinding arsy, Muhammad Rasulullah. Makanya kata malaikat Jibril, ya Adam, kenapa ente kok bertahun-tahun meminta ampun sama Allah, ngejapri Allah, cuman checklist 1. Bertahun-tahun Nabi Adam minta ampun sama Allah, checklist 1. Nah,
Udah dijapri berkali-kali, padahal paketnya penuh, bahkan sampai wifi pun ikut terlibat di dalamnya, tapi tetap checklist satu. Pas Nabi Adam bertawasul kepada baginda Rasul, barulah tobatnya Nabi Adam dikirim, dijapri ke Allah, langsung checklist 2 berwarna biru. Tuh, Masya Allah, diterima. Kata Nabi Adam kepada malaikat Jibril, iya, setelah saya bertawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, doaku, taubatku diterima. Setelah nurnya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam wafat, lari kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mendapat ujian. Ujiannya apa? Ujiannya mendapatkan banjir besar. Bayangkan, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, cuman dapat jamaah, cuman dapat umat atau orang 80 orang doang. Masya Allah, lama banget itu. Akhirnya anak-anakku sekalian, Nabi Nuh pun membuat perahu yang mana Allah sudah rencanakan bahwasanya Nabi Nuh bakalan mendapatkan banjir bandang yang sangat besar. Bahkan konon Indonesia mendapatkan imbasnya kena banjir. Akhirnya kenapa Nabi Nuh perahunya selamat? Karena di dalamnya ada nur Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Lalu kemudian setelah Nabi Nuh lari kepada Nabi Musa, Allah taruh itu nur Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun dengan Nabi Harun berdakwah memerangi Fir'aun dan dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai terdesak ke Laut Merah. Dan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun karena di dalamnya ada nur Nabi Muhammad. Setelah Nabi Musa, Allah tempatkan nur Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa mukjizatnya anak-anakku sekalian? Halo? Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Dibakar tidak Kenapa tidak mempan? Karena di dalamnya ada nur Nabi Muhammad. Masya Allah. Setelah Nabi Ibrahim selesai, diletakkanlah nur Nabi Muhammad kepada Said Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, halo anak cewek, Said Abdullah saat ketempelan nur Nabi Muhammad itu gantengnya lah, Masya Allah, luar biasa. Itu yang namanya si Bilar kalah, yang namanya si Raffi Ahmad kalah, yang namanya si Iwan Gugun kalah, ya, kalah semuanya, nggak ada yang ngalahin ketampanan daripada Nabi Said Abdullah. Saat nur Nabi Muhammad masuk ke Said Abdullah, itu cewek-cewek pada naksir. Bahkan saat pengen nikah, itu cewek-cewek pada ngegoda, Mas Abdul, tembak gue dong. Mas Abdul, jawab dong, tembakan saya dong. Aku sangat I love you sama Mas Abdul. Apa kata Said Abdullah? Neng Quraisy, ya, ada si Mumun, ada si Tini, ada si Mince, ada si Rina, itu semua pada naksir. Apa katanya? Neng, saya itu besok mau nikah sama gadis pilihanku, bukan pilihan-pilihan yang ada di hadapan saya. Ente semua strawberry, buah apel, sorry enggak level, begitu katanya. Akhirnya itu anak-anak cewek pada nangis semua. Karena apa? Cintanya ditolak. Sampai-sampai karena cintanya ditolak, dukun pun bertindak. Dan Said Abdullah disantet, enggak mempan. Karena apa? Ada nur Nabi Muhammad. Besoknya Said Abdullah menikah malam pertama. Jadi malam pertama, saat malam pertama pagi-paginya Said Abdullah keluar rumah, dilihat lagi oleh gadis-gadis Quraisy. Ternyata gadis-gadis Quraisy pada terbelalak melihat Said Abdullah. Kenapa? Karena wajahnya enggak tampan seperti kemarin. Dia bilang sama Abdullah, Said, ini lu Abdullah? Iya. Kok dulu kemarin ganteng, sekarang kok udah kayak begini? Saya biasa-biasa aja.
Ternyata rahasianya tersibak bahwa Said Abdullah wajahnya tidak tampan lagi, artinya tidak bersinar lagi, karena nur Nabi Muhammad sudah masuk kepada ibu mulia Sayyidatuna Aminah. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, ketauladanan Nabi adalah sebagai cermin buat kita dalam bersikap berakhlak. Yang kedua, ketauladanan Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Artinya apa? Manusia yang pertama pengamal Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Dan manusia yang disandarkan dirinya kepada Al-Quran yaitu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang disandarkan dengan Al-Quran pasti akan mendapatkan kemuliaan. Contohnya Jabal Nur. Jabal Nur, tempat pertama kali, mukjizat pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, surat Al-Alaq ayat 1-5. Disitulah Jabal Nur, gunung yang tadinya tidak memiliki nilai apa-apa, anakku sekalian. Saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, maka Jabal Nur lah sebagai saksi bahwa gunung itu mendapatkan kemuliaan. Betul kagak? Kagak betul? Betul. Pak Ustadz, bisa nggak kita mendapatkan kemuliaan? Bisa. Why not? Bagaimana caranya? Caranya dengan pertama memuliakan nabimu, yang kedua memperbanyak baca Al-Quran, insya Allah mendapatkan yang ketiga, Nabi Muhammad akhlaknya adalah azimah. Dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh, wa innaka, sungguhnya pada diri engkau la'ala khuluqin azim, benar-benar memiliki ketinggian akhlak. Ketinggian akhlak Nabi. Coba lihat kenapa ayat ini memiliki pesan. Pertama dari segi bahasanya, itu kata Ustadz Ibrahim di situ ayat ada lafadz wa innaka la'ala khuluqin azim, ada taukid double. Yang pertama wa inna, yang kedua pakai lam, la'ala. Ya, ini betul-betul pesan yang sakral yang menunjukkan bahwa akhlaknya Nabi adalah benar-benar teramat agung. Dalam ulama tafsir, kata-kata ulama tafsir itu mengkomen ayat ini dalam status di Facebooknya, dalam status di Instagramnya, dalam status di WA-nya. Tuh Pak ya, ini biar langsung connect. Para ulama tafsir, salah satunya Syekh As-Syaukani di dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, bahwa kenapa ayat ini memiliki nilai yang sangat luhur, karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang telah akhlak-akhlak para nabi terdahulu semuanya masuk kepada Nabi Muhammad. Salah satunya begini, Nabi Ibrahim itu kan kalau mau makan, Nabi Ibrahim kalau pas mau makan nggak kayak ente makan ngumpet-ngumpet. Kalau Nabi Ibrahim keluar nyari tetangganya, kanan kiri, mas udah makan belum, ayo makan bareng. Selalu begitu. Bahkan sampai 3 mil beliau mencari orang untuk makan bersama. Semua akhlaknya para nabi sudah berada pada baginda Rasul. Akhlak sesama manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Ini semua tidak ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak benar oleh baginda Rasul. Mau kemana lo? Gue sumpahin jomblo seumur umur lo. Ya, kalau di anak santri di pesantren
ketika gurunya lagi ngecaprak, satu pun nggak ada yang berisik, semuanya tertunduk. Kalau di sini kan bukan pesantren, ya ini begini modelnya tuh, lu nyengir lagi lu, bukannya mikir, deh bocah. Terakhir anakku sekalian, maka dari itu akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah kisah saat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke pasar. Di tengah-tengah pasar ada pengemis Yahudi udah tua. Saat itu pengemis Yahudi itu selalu minta-minta dan mencari perhatian masyarakat agar belas kasih. Dia menyanyikan lagu, bener kan? Kalau pengemis sekarang modern pakai gitar, ada yang pakai apa, botol minuman dikasih beras, ya kan, kocrek. Sudah lama aku menjanda, kocrek. Ya. Nah, ini pengemis tua orang Yahudi, dia nyanyi begitu. Nyanyinya cuman isinya menghina Nabi Muhammad. Muhammad gelo, Muhammad sinting, Muhammad gelo, Muhammad sinting, Muhammad gelo. Saat itu persis di hadapan Nabi, apa yang tersirat pada perasaan Nabi mendengar ujaran si tukang pengemis itu? Kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Si Hakim misalnya si Hakim sama temennya, siapa namanya tuh? Hah? Sama si Pargan. Kata si Pargan, si Hakim PA. Lu marah nggak, Kim? Langsung marah. Itu keringat sampai ke bool-bool itu si Hakim. Kurang ajar itu bocah. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan seperti itu. Nabi Muhammad tersenyum, mendekati pengemis tua itu dan mengomentarinya. Punten bapak teh sudah makan apa belum? Belum. Masya Allah, sejak kapan? Sejak kemarin aku belum makan. Ya Allah, sebentar ya Pak. Saat itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan beberapa butir gandum, lalu kemudian beberapa guntir gandum itu diulek sampai halus menjadi bubur, disiram air. Maka saat itu pula orang tua Yahudi yang ngata-ngatain Nabi Muhammad gila, kemudian disuapin dengan penuh kasih sayang seperti nyuapin anak kecil. Masya Allah. Bapak haus? Iya haus. Dikasih minum dengan penuh kasih sayang sampai air minumnya awer-aweran dielap dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh tersenyum. Sudah kenyang ya Bapak? Sudah, alhamdulillah. Terima kasih ya nak, kamu orang baik sekali. Padahal siapa orang yang mau nyuapin dia? Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad wafat, ada sahabat Nabi namanya Umar ibn Khattab bertanya kepada istri baginda Rasul Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah ummul mukminin, apa perbuatan, apa amal, apa yang belum pernah saya lakukan saat saya bersama Nabi untuk melaksanakan sunnah? Ada satu, perasaan saya sudah pernah kok, sudah saya amalkan semua. Ada satu pasti kamu tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Apa itu? Di pasar ada pengemis, beliau suka ngasih makan kepada pengemis itu dengan penuh kasih sayang. Alah, itu mah gampang, saya pasti akan bisa. Saat itu Nabi Said Umar ibn Khattab membawa roti yang panjang dengan air. Sampai di pasar, melihat orang tua tadi, orang Yahudi tadi menyanyikan lagu yang seperti biasanya. Muhammad gelo, Muhammad sinting, Muhammad gelo. Langsung saat itu Sayyidina Umar wajahnya menjadi merah, tangannya mengepalkan seolah-olah ingin nonjok itu pengemis tua. Akhirnya apa? Wahai pengemis, kamu sudah makan belum? Kaget dia. Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Kamu sudah makan belum?
Belum. Kamu kok suaranya keras banget? Iya, saya orangnya keras. Mangap. Mangap pelan-pelan. Saat itu karena keselnya Umar Ibn Khattab, roti yang panjang itu langsung dirojok. Makan nih. Makan. Oh, kegelagapan itu pengemis tua. Aduh gitu kan. Dia langsung teriak, pasti kamu bukan orang yang setiap hari nyuapin saya dengan penuh kasih sayang. Iya, aku sahabatnya. Aku bukan orang yang kamu maksud, tapi aku adalah sahabatnya. Aku tidak terima sahabatku dijelek-jelekan, direndah-rendahkan oleh kamu. Emangnya sahabat kamu siapa? Sahabat saya adalah sahabat yang setiap hari nyuapin kamu dengan penuh kasih sayang, masih minum kamu dengan penuh kasih sayang seperti anak kecil. Masya Allah, dia langsung meneteskan air mata. Dan saat itu dia pun memeluk Sayyidina Umar, maafin saya, maafin saya. Saat ini juga saya masuk Islam gara-gara saya mendengar dari orang-orang Yahudi tentang kebohongan-kebohongan. Jadi dia dengar apa berita tentang Nabi Muhammad, kabarnya kabar hoak, kabarnya kabar hoak. Nah makanya anakku sekalian, inilah ketauladan Nabi. Dengan apapun binatang-binatang yang ada pada beliau, itu binatang onta datang, itu onta langsung duduk minta ditumpangin. Ya kucing datang, kucing langsung rampang rempeng minta digendong. Jinak binatang. Ayam datang kepengen apa? Kepengen dipotong sama Nabi, pengen dimakan sama Nabi. Tuh. Nah kan kalau kamu mau beda, ada kucing ada ayam, kamu datang pada kabur. Betul. Nah yang terakhir anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama membudayakan akhlaknya Nabi, mengamalkan daripada kesunahan-kesunahan Nabi dengan berakhlakul karimah. Jadi jadikanlah Nabi Muhammad sebagai idola. Jangan pernah kalian mengidolakan selain Nabi Muhammad. Cuman anak-anak sekarang mah udah kebanyakan apa? Mengidolakan bintang film ya. Betul nggak? Anak ceweknya udah mengidolakan si Lesti. Lesti udah mau dikit lagi janda itu ya, duh. Ya Allah, kesian banget ya. Orang mah udah biar cerai sekalian ya. Iya biar nanti kan ntar saya japri, Lesti udah lo kawin sama Ustadz aja, lumayan Ustadz mah ya. Aduh Masya Allah. Kalian kebanyakan anak zaman sekarang sudah banyak yang lupa dengan ajaran agamanya, lupa sama Allah, lupa untuk mencintai nabinya. Sehingga apa? Banyak statement kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa sesungguhnya peringatan Maulid itu adalah peringatan yang bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat, dan sesat adalah masuk neraka. Kira-kira ngaco apa ngaco yang model begitu? Ngaco. Sekarang Pak Ustadz tanya, ini kita bid'ah apa kagak nih? Bid'ah apa kagak? Boleh dikatakan bid'ah. Iya bisa aja ini bid'ah. Karena Nabi kalau ngaji nggak pernah kayak begini, nggak pernah pakai mic, nggak pernah pakai sound system, nggak pernah pakai tenda. Udah gitu nggak ada makanan kayak begitu. Di sini cuma air putih doang. Ya, anak-anakku sekalian, ayo kita tetap setiap tahun memperingati Maulid agar kita semua senantiasa diingatkan betapa luhurnya daripada akhlaknya Nabi Muhammad. Baik, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi agar kita semua mendapatkan daripada syafaatnya. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Murid-murid SMP 9 ya, siswa-siswi SMP 9, murid yang hebat, sabanari
rajin sholat, masuk sekolah nggak pernah telat, terhadap guru patuh dan hormat. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Anak-anakku mau nggak jadi orang hebat? Mau nggak jadi orang hebat? Ada syaratnya jadi orang hebat. Anak yang hebat berakhlak mulia, rajin belajar, tetap terjaga, niat mulia, menggapai cita-cita, insya Allah tercapai maksudnya. Salatullah Salamullah ala Rasulillah, Salatullah salamullah ala Yasin. Habibillah. Jadi syarat anak hebat itu punya akhlak mulia, rajin belajar, dan punya niat cita-cita yang mulia. Bagaimana caranya mewujudkan daripada itu? Maka kita harus nurut, bergaul sama siapapun harus sayang, harus asah asih asuh, harus saling akur, betul. Jalan-jalan ke pasar Tambun, beli merica sama timun. Ayolah kita hidup rukun, beretika sopan. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sayur talas buah belewa disimpan di dalam kulkas. Anak pemalas pasti kecewa, teken nilai tidak naik. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. burung cendrawasih dari Irian Jaya. Terima kasih atas perhatiannya. Burung Nuri mandi basah, sorry aja kalau ada yang salah. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin. Burung belekok nemplok di pohon. Demikian Muhammad Al-Bardin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa Pak Ustadz, lanjut doa. Ustadz Ibrahim, Ustadz Ibrahim ya. Udah setengah wali dia mah. Ustadz Ibrahim langsung naik untuk doa. Langsung doa dulu bentar ya nak. Sebelum kita beranjak dan nanti ada pengumuman untuk menyempurnakan acara kita, mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh penceramah kita membawa hikmah dan juga manfaat buat kita semua. Insya Allah mudah-mudahan selesai acara ini kita tambah menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Insya Allah rajin sholatnya,
Kalau sudah jadi anak soleh dan solehah, pasti niat dan hajatnya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah semangat belajarnya, dan mudah-mudahan bapak ibu gurunya diberikan kesabaran, keikhlasan, dan insya Allah cita-cita kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. SMP 9 semakin cakep, cerdas akal, cerdas adab, terus dan berbudaya lingkungan, insyaallah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bil barakati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk sama-sama kita istighfar 3 kali. Semoga Allah ampuni segala khilaf kita dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Insya Allah kita semua mendapatkan nur cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan qabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami berkumpul di tempat kami dengan penuh kehutuan, dengan penuh ketawaduan, dan kami semuanya mengharap ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami siswa-siswi yang beretika, yang bermoral, dan yang berakhlakul karimah. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kemudahan kami di dalam menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah SMP 9 ini sekolah yang terbaik buat kami ya Allah. Dari Bapak Ibu gurunya jadi Bapak Ibu guru teladan kami ya Allah, sehingga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan pada kami bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah segala dosa ibu bapak kami ya Allah. Apabila orang tua kami masih ada, berilah kesehatan pada mereka ya Allah. Mudahkanlah dalam mencari rezekinya ya Allah, dan jadikanlah rezeki yang didapatkan rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Apabila orang tua kami sudah tiada di alam kubur sana ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilafnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya radah min riyadil jannah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma jamilna bil afiyah was-sihah was-salamah wal barakah biqabul maqasidana wa hajatina ya Allah wa ya qadiyal hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah. Salatullah salamullah. Semuanya nggak ada yang bangun. Ada pengumuman dulu.